Nah, kemudian dari tema konservasi domestikasi tadi kita butuh macam-macam tema yang besar. Nah, kami mikirnya begini, seandainya yang membuat tema itu dalam lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat UNED, seandainya kemudian dia menerbitkan paket-paket yang berkaitan dengan sub-sub tema di sini dan kemudian judul-judul penelitian, maka kegiatan seperti ini tidak akan perlu waktu lama. Mungkin dalam waktu 2 tahun dengan dana internal yang dipimpin, dikomandani oleh LP2M, maka tematik yang besar tadi menjadi selesai. Tapi karena di sini dipimpin oleh teman-teman sendiri, ya, saya Pak itu nggak selesai karena dananya nggak ada, sulit cari dana dan sebagainya. Jadi tema yang semestinya gampang dicapai kalau itu melembaga menjadi tidak mudah tercapai karena itu menjadi perorangan, gitu ya. Ini yang di Baluran. Ya. Kemudian kita mencoba tema yang kedua, melawan buah impor. Judulnya aneh kan? Melawan buah impor. Kalau ini yang melawan itu UNED, lebih cepat lagi. Tapi karena yang melawan Teguh dan kawan-kawan lama. Karena apa? Untuk melawan itu butuh modal. Saya mengharapkan modal itu, kalau misalkan UNED yang punya tema melawan buah impor, maka dengan model penelitian dan pengabdian hibah internal, sub-sub tema itu didanai oleh mereka. Sehingga dalam satu periode tertentu yang tidak lama, mungkin 2 tahun, 3 tahun selesai. Punya desa binaan, punya kekuatan macam-macam lah UNED ya. Dan karena tadi mulainya dari kelompok kecil, ya nggak cepat, gitu ya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu perlu tahu bahwa untuk kegiatan semacam ini, terutama melawan buah impor, ya, temuan kita yang tahun 2009, saya menemukan misalnya tahun 2013 menemukan varietas itu, sampai dengan sekarang itu kita masih punya 60 hektar, sekitar 50 sampai 60 petani. Lambat kan? 2013 sampai dengan 2023, 10 tahun itu hanya punya lahan untuk melawan buah impor itu 10 hektar, 50 hektar. Kalau itu lembaga dengan kekuatan lembaga, saya yakin itu bisa lebih dari 500 hektar. Karena sosialisasinya lebih cepat dan lain-lain. Tapi kemudian dengan keterbatasan itu, ya Pemda mau bantu kita, ya mungkin Pak bantu promosi dan kemudian mendapatkan penghargaan Satya Lencana karya tahun 2023 dan produk kita ranking itu diadu sama Mangga Indramayu, Mangga Kinju apa namanya itu? Gedung itu ya, itu finalnya lawan dia. Ternyata kita menang, gitu ya. Nah, kembali bahwa hubungan dengan seperti ini berat sekali. Saya katakan tadi, dalam waktu 10 tahun kita hanya punya 60 hektar. Bagaimana pendekatan kita? Kita mendekati orang-orang kaya. Jadi kalau nggak kaya nggak kita dekati. Karena apa? Yang kaya punya uang untuk berkebun, ya. Jadi di UNED nggak ada kita dekati karena nggak ada yang kaya. Kecuali beberapa teman itu sukarela ya mendekati ya. Tapi yang kita dekati adalah orang-orang kaya yang punya lahan, punya potensi untuk mengembangkan itu. Karena apa? Ketika kita menemukan varietas, kita butuh uji lokasi, uji geografis. Nah, untuk menguji itu misalkan saya butuh Lumajang, dataran di Semeru sana, kan saya harus mendekati orang Lumajang yang punya lahan, yang punya modal. Karena apa? Saya tidak membantu mereka
semua bibit mereka yang beli semuanya hanya butuh saya yang mengeluarkan terayuan domba yang tidak ilmiah itu supaya mereka ikut program ini. Jadi sebetulnya mereka juga agak bodoh juga, ya. Karena Pak Teguh hanya ngomong tok, nggak ngasih apa-apa, tapi kok saya kok dia ikut gitu ya. Jadi itu cara kita mendekati mereka. Akhirnya apa? Dengan cara mendekati seperti itu, uji lokasi sudah dilaksanakan mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Terakhir kita ngerayu kepala Puslit Kopi Koka, ya. Puslit Kopi Koka Bumi itu kita rayu untuk lahan yang ada di Bondowoso, di Andoksari Bondowoso sana yang ketiganya 1.200 itu mau kita pakai untuk percobaan. Tapi modalnya situ yang melakukan modal, situ yang membiayai semua. Nah, ini betul kan? Artinya yang butuh penelitian, butuh data-data itu kita, tapi menyuruh orang lain yang punya uang. Tapi seandainya itu lembaga, UNED yang punya gawe dengan modal dana eksternal itu lebih gampang kan? Karena kita terakhirnya kadang-kadang mempan, kadang-kadang nggak mempan itu ya. Terakhir kita ngerayu untuk bikin kebun di Flores, ya. Tahun depan, tahun ini, akhir tahun akan kita buka di sana, di Flores, di Baju, 1 hektar kira-kira. Kita bayangkan ngangkutnya seperti apa, kemudian biayanya berapa namanya. Ya, tapi orang kaya yang kita di sana, dia mau orang kaya ini. Kalau yang miskin pasti nggak mau. Jadi kita strateginya begitu ya, strateginya begitu. Dan ini rayuan-rayuan itu pada akhirnya sekarang kebun itu menjadi terwujud dan sekarang ini kita mencoba penanganan pasca panen. Pasca panen tentunya ke depan kalau itu sudah menjadi 1.000 hektar, menjadi 2.000 hektar, menjadi 10.000 hektar, pasti akan timbul produksi yang berlebihan. Ya, sekarang kita masih tidak merata, masih kurang-kurang sebenarnya. Kemudian kalau produksi sudah berlebihan, maka kita harus membuat terobosan baru. Terobosannya apa? Yang paling cepat menyerap produk adalah untuk minuman keras, wine, tapi berbasis kelengkeng. Nah, kemudian orang berpendapat wah ini haram. Karena apa? Wine itu kan alkohol. Kemudian orang Islam tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba bergurau sama Pak Yai, gimana kalau kita undang pabrik wine di Bali untuk datang ke sini? Oke, bisa Pak Teguh. Tapi apa nggak haram Pak Yai? Haram itu kan kalau namanya kalau namanya, tapi kalau namanya sirup nggak haram. Jadi, kalau itu berarti nanti wine Jensu itu dinamakan sirup kelengkeng. Nah, itu baru nggak haram. Walaupun mungkin betul ya. Tapi itu akal-akalan kita. Nah, kalau sudah masuk ke sana, produk berapapun akan terserap. Karena di Bali pabrik minuman keras yang berbasis pada ketan hitam atau brem Bali itu dia menggunakan bahan baku untuk bahannya pakai anggur beneran. Dia bersedia untuk mencoba pakai kelengkeng. Ya, tapi kebunnya masih 50 hektar, nggak mampu untuk melayani itu. Jadi ke depan akan besar. Jadi enggak, dalam waktu dekat tidak ada baik. Oke. Kemudian di Sentul kita bikin mainan juga gitu ya. Tematik juga. Temanya adalah manajemen air di perkebunan Sentul. Jadi manajemen air, nggak tema dulu manajemen air. Untuk apa? Untuk irigasi kebun, untuk kolam ikan air deras, untuk kolam renang dan sebagainya.
di sini di sub-sub tema dan menjadi judul-judul MBKM, judul-judul TA, kimia yang paling banyak sama fisika kemarin ya maksudnya kimia sudah meluruskan 7 atau sekarang sudah ada 7 lagi, fisika sudah meluruskan 9 kalau tidak salah, biologi belum ada di sini. Tapi judulnya manajemen air. Padahal manajemen air di situ ada macam-macam. Dan kemasan manajemen air ini yang kita jual menjadi wisata menggunakan vokasi. Vokasi itu ilmunya ilmu jualan wisata, tapi menyiapkan bahan wisata dia nggak mampu, menyiapkan kebun dia nggak mampu, menyiapkan kolam air beras dia nggak mampu, kemudian menyiapkan kolam renang dia nggak mampu, bisa dia jualan wisata. Oke, kalau begitu mari kita bergabung, situ yang jualan, kita yang menyiapkan kebun. Nah, menyiapkan di kebun ini banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan untuk KKN tematik atau untuk MBKM atau untuk TA mahasiswa. Jadi mulai dari Merak, kemudian Klengkeng, dan kemudian Sentul itu penuh dengan kegiatan yang bersinggungan dengan, dan kemudian kembali bahwa karena ini tematik maka perlu kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Nah, oke. Ini kemarin Pak Bupati dapat hadiah, saya nggak diundang. Selama tahun syukuran saya juga nggak diundang. Nah, jadi, tapi nggak ada masalah karena itu sudah masyarakat ya. Jadi nggak apa itu apesnya saya kok nggak diundang selama tahun syukuran ya. Tapi bukan itu, kami kan promosi kan. Jadi Pak Hedi mempromosikan Jensu sehingga nanti ke depan hektarnya menjadi lebih banyak lagi, lebih cepat lagi pertumbuhannya. Nah, kemudian yang saya simpulkan ini nggak ilmiah ya, perlu evaluasi capaian diskusi, perlu kerjasama kolaboratif ini yang penting ya. Lintas jurusan fakultas perlu intensif, lebih menjalin kerjasama dengan masyarakat. Oke. Nah, saya yang akan memberikan contoh lebih konkret itu kalau saya muter film ya. Capaian itu kita dokumentasikan ke dalam sebuah film. Dan bentuk dari kolaborasi antara satu jurusan dengan jurusan yang lain itu ada di situ. Oke, ini saya ini yang konservasi diversifikasi tadi ya. Saya cepat-cepatkan aja karena ada beberapa film ya. Ini anak-anak dari fakultas macam-macam campur-campur dan mereka punya kegiatan. KKN BPM UNED 2018 dilaksanakan di Desa Sumberwangu, Dukuh Sidomulyo, Karangtengok, berbatasan dengan Taman Nasional. Ini tematiknya tadi kan di sini konservasi diversifikasi KKN UNED, tapi di sini adalah pengandaian 25 orang dari berbagai jurusan. Kita ajak untuk mencari solusi persoalan yang ada di sini, yaitu banyaknya sapi-sapi yang masuk ke wilayah Taman Nasional, dikembangkan di Taman Nasional, kemudian merusak Taman Nasional, tapi kemudian yang lebih penting lagi adalah akibat dari pengembaraan yang tadi tidak menyebabkan sapi-sapi itu menjadi gemuk, menjadi sehat, tapi justru yang buat kandang anak fakultas teknik, ya, yang buat kandang anak fakultas teknik.
kemudian ini anak fakultas ekonomi, anak biologi. Sampaikan kepada masyarakat bagaimana bisa dari makanan dari populasi dari pakan fermentasi. Untuk fermentasi kita serahkan ke anak biologi, fermentasi pakan. Nah, komposisi dari pakan fermentasi itu sendiri itu terdiri dari tetes tebu atau molase, bekantor atau bisa diganti dengan akasia, dan juga bahan bakunya yaitu tepung ataupun jerami. Nah, peran dari tetes tebu itu sendiri itu digunakan sebagai Jadi kalau yang semacam ini kemudian dihargai sebagai MBKM, KKN-nya mati kan dihargai sebagai MBKM, maka bisa masuk untuk anak biologi ngurusi ini, untuk anak kedokteran ngurusi ini. Tebu atau molase itu dicampur dengan 65. Ini adalah Salah satu bahan utama lainnya dari pembuatan silase itu adalah tepung jagung. Tepung jagung itu adalah batang jagung yang masih muda dilengkapi dengan buah jagungnya. Kemudian di sini kami memilih tepung jagung dengan usia yaitu dengan PA. ada urusan tebas lahan anak fakultas ekonomi, bagaimana lahan itu ditebas, lahan jagung ditebas, nilainya berapa dan sebagainya, dan mereka kerja semua di situ. Bakunya tepung. Kemudian dijadikan pakan. Pengen dari tepung tersebut itu Ini KKN mereka adalah patut kalau itu dihargai sebagai PKM, ya, patut dihargai karena benar-benar mereka tidak ada istirahat selama 2 bulan full kerja di situ. Kemudian urusan hama, urusan parasit hewan, anak FK yang ngurusi penimbangan dan sebagainya, ini anak FK. Setelah kami melihat kondisi sapi di sini, kebanyakan sapi itu dia di punggungnya itu terdapat campak. Nah, campak atau boophilus itu merupakan ektoparasit yang yaitu penghisap darah. Nah, siklus hidup dari campak atau boophilus ini apabila dia sudah kenyang, campak betina itu akan menjatuhkan dirinya ke tanah. Nah, pada saat dia menjatuhkan diri ke tanah, dia akan berkembang biak di situ, dia akan bertelur di situ. Nah, larva yang baru menetas itu dia akan merayap di rumputan. Nah, pada saat dia merayap di rumputan dan ada hewan ternak yang lewat di situ, dia akan menempel di hewan ternaknya itu. Nah, untuk campak ini dia juga bisa menyebabkan infeksi sekunder. Nah, apabila gigitan campak ini tidak segera sembuh, nanti dia akan mengundang lalat hijau. Nah, lalat hijau ini dia apabila bertelur, dia akan menyebabkan miasis. Selain itu juga lalat hijau yang Ini urusan penambahan berat badan. Jadi setelah dimakan orang kasih pakan lagi menambah berat badan berapa. Ini anak ekonomi yang berperan di situ. Dibantu anak biologi juga ya. Nafsu makan dan sebagainya urusannya dengan untuk pemeliharaan sapi di sini kami membentuk jadwal piket harian. Tujuannya itu adalah untuk mengontrol kebersihan kandang sapi, mengontrol jumlah pakan sapi, dan juga air minum untuk sapi. Yang 2 kali. Nah, setelah hari ini kita membuat insektisida. Bahan utamanya berupa insektisida kotoran sapi. ini dibuat dari urin dan ini betul ya. Dengan DM4 dan molase atau tebu. Insektisida ini kita gunakan untuk mengusir serangga yang terdapat pada tanaman. Kita manfaatkan banyak sapi dan kerja ini inilah yang untuk diteruskan atau Untuk jual anak fakultas ekonomi yang berjalan. Dan pembelinya nungguin terus selama 2 bulan nggak pulang. Itu MBKM. Jadi MBKM itu nggak bisa
pas. Harus ditunggu karena masing-masing harus diawasi karena dia belajar di situ. Ya. Kami produksi itu data. Ya. Ini aspek sosialnya ketika itu adalah itu juga di situ. Oke. Ini yang di Merak ya. Nanti kita kemudian kalau kita bermitra Taman Nasional itu harapannya begini. Harapannya ya. Tapi faktanya kan yang terjadi adalah penuh dengan sapi. Mestinya banyak isinya. Tapi faktanya sapi. Ini fakta. Jadi masyarakat kalau sapinya di hutan, terus macam-macam di situ, apapun yang dimakan, Pesan kita. Ya,